Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Hari ini tanggal 1 Februari, awal yang baik di awal bulan ya, tanggal 1 setelah kemarin IHSG berhari-hari 7 hari turun tanpa perlawanan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan hari ini hari yang ditunggu-tunggu. Akhirnya IHSG naik 3%, 3,5% atau 25 poin. Nanti akan kita analisa apakah penaikan ini bagus atau bakalan turun lebih tinggi lagi, turun lebih dalam lagi. Oke, sebelumnya support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe karena itu gratis. Dan dengan support teman-teman tuh sangat berarti lah ya buat kami konten-konten kreator gini. Semoga channel Cuan-Cuan Saham semakin besar dan berkembang sehingga lebih banyak orang yang bisa memanfaatkan analisa dari Cuan-Cuan Saham. Oke. Langsung aja seperti biasa kita akan menganalisa IHSG dan beberapa saham pilihan yang hype-hype ya, yang saham-saham pilihan para retail. Hari ini IHSG naik tadi ya, dia naik 205 poin atau 3,5%. Itu angka yang besar setelah penurunan kemarin ya. Candlenya cukup solid, hampir tidak ada shadow di atas. Jadi hampir ini high-nya 60-70, closing-nya 60-67. Shadownya sangat kecil dan itu sangat bagus. Tapi dilihat dari flow asing hari ini net sell hampir lumayan besar angkanya, hampir 600 miliar ya, setengah triliun lah, 567 miliar. Dengan net sell terbesar ada di Bank Mandiri 250 miliar, BCA 215 miliar, sama Astra 104 miliar. Jadi walaupun hari ini Bank Mandiri hijau, Bank BCA hijau tipis-tipis, tapi asingnya keluar ya. Jadi mungkin bisa dengan data ini bisa disimpulkan kalau lokal yang beraksi hari ini gitu, bandar lokal. Terus kalau net buy terbesar ada di Telkom itu 70 miliar, hari ini naik lumayan 3%. Lalu ada Inco 58 miliar setelah diakumulasi dari kemarin-kemarin ya. Dan setelah ARB juga hari ini akhirnya naik tinggi. Inco ini 13%, penaikan yang sangat tinggi untuk saham sekelas Inco ya. Terus ada INTP juga diakumulasi 22 miliar. Yang lain bisa dilihat di aplikasi RTI. Oke, tuh. Terus kalau dilihat dari chart-chartnya, teknikalnya ini high-nya 5736. Ini dia menutup 2 gap ya hari ini ya IHSG ya. Jadi ini ada gap tapi kecil sekali. Ini kan high-nya 5736, yang ini low-nya 5734. Jadi ada sekitar gap sekitar 2 poin. Dan hari ini low-nya sampai ke 5735. Ya sebenarnya belum ini high-nya 36. Oh, udah ketutup ya. Udah ketutup gap-nya sampai ke sini. Cuman masih ada satu gap lagi di sini. Tuh, tapi kalau turun sampai ke sini memang agak ekstrim sih IHSG ini ya. Cuman ya tidak ada yang tahu bisa kemana aja harga itu. Terus kalau dilihat dia ya support ini yang kemarin jadi gap tuh ya, akhirnya jadi support sekarang, tepat open. Terus tadi pagi setelah turun dalam naiknya kuat, ini bullish engulfing ya, udah menutup merah kemarin, artinya bagus menurut saya. Cuman seperti biasa jangan terlalu optimis juga. Maksudnya kita boleh optimis tuh boleh, tapi selalu siapkan plan-plan yang matang, plan terbaik dan plan terburuk. Tuh, untuk IHSG masih ada di bawah downtrend channelnya yang garis hijau ini. Setelah kemarin ini kan dari tahun 2017 ya, downtrend terus kemarin setelah breakout tapi ada divergent, akhirnya dia turun.
Ini ya di sini saya hilangkan karena udah kemarin. Tuh ya di sini dia divergent, akhirnya turun dan sekarang sudah di supportnya dia 5.800. Dan lihat candle hari ini artinya support ini cukup direspek ya. Setelah dia kecelup lumayan, tapi naiknya juga lebih mantap lagi. 3% kenaikan yang sangat besar untuk sebuah indeks ya. Kalau dia dari kemarin juga 3% tuh jarang. Sekali dua kali doang nih, ketemu di sini doang nih 3% nih. Ini 2%. Oh ini 10%, tapi kan ini memang karena habis turun dalam ya dia ya. Tuh, dan kalau misalkan dari momentumnya bisa dilihat udah ada divergent juga. Ini dia dari ini sampai ini dia ke bawah tapi ini ke atas. Artinya ini regular divergent, momentum untuk pembalikan arah. Bisa buat apa ya? Bisa buat patokan lah. Cuman apakah bisa masih turun lagi? Tetap bisa. Tuh, jadi bisa aja dia balik arah lagi ke sini gitu ya. Kayak misalkan contoh ini ya. Udah naik tapi turun lagi, naik turun lagi gitu. Cuman yang pasti ini udah ada momentum pembalikan arah. Nah, bias ini juga kalau dilihat dari stochastic udah mulai golden cross di area oversold, dia berpotongan. Ini artinya indikasi yang bagus. Cuman kalau mau lebih aman, kalau sekarang ini bahasanya untuk yang pada agresif-agresif ya, bisa pada entry hari ini maupun besok. Cuman kalau misalkan mau lebih aman, tunggu dia nembus 50 dulu. Jadi ketika di atas 50 tuh dia bakalan hitungannya uptrend gitu untuk sebuah indikator RSI dan stokastik. Jadi kalau udah di atas 50 lebih bagus gitu. Tapi ya tidak dapat harga terbaik, cuman kan yang memperkecil resiko gitu. Karena apa ya, misalkan contoh pattern yang mau cup and handle bisa aja nggak jadi cup and handle gitu loh, karena belum breakout, belum confirmation, malah jadinya mantul lagi tuh. Cuman yang pasti bisa sesuaikan dengan trading plan teman-teman masing-masing. Ini tapi terlihat sudah bagus. Cuman kalau misalkan banyak analis teman-teman yang menganalisa IHSG ya, IHSG ini bakalan terbentuk pattern inverted head and shoulder ya. Kalau ini saya bukan tebar fear, saya cuman nge-share aja dari beberapa info saya juga. Ini shoulder kiri, ini shoulder kanan, ini head kepalanya, sama ini calon membentuk shoulder ya. Nah artinya itu pattern pembalikan arah, tapi outlooknya tuh IHSG itu masih optimis lah, masih bagus di 2021 ini. Cuman mungkin ini bakalan terjadi koreksi wajar untuk naik lebih tinggi, seperti saya yang selalu bilang, kalau apa ya, kalau anak panah mau melesat tinggi itu kan butuh tarikan yang kuat juga gitu. Nah kalau misalkan nanti itu bisa dijadikan worst case skenario nya ya. Jadi kalau misalkan best skenario nya yang besok naik gitu. Tapi kalau worst case skenario nya bisa membentuk head and shoulder terus dia pembalikan arah. Kalau pembalikan arah mungkin target selanjutnya bisa ke sini untuk gap lagi ya di 5.300 ini. Tuh. Kalau kita pakai Fibonacci juga hari ini tuh ada di sekitar 0,5 ya, artinya ya segitu udah turun 50%. Ya siapa yang nggak mau diskonan 50% ya. Kita kalau di mall lihat diskon 50% aja langsung matanya kemana-mana gitu ya. Ini yang lebih panjang, yang di sini malah hampir diskon 100% nih. Diskon 80%. Artinya memang penurunan IHSG itu udah banyak kemarin tuh ya, dan penurunannya tajam. Terus hari ini juga ya karena penurunan tajam akhirnya naik tinggi juga. Tuh. Kalau menurut saya ini IHSG masih apa ya? Masih rawan sih, belum, nggak tahu juga. Silakan teman-teman jangan apa ya? punya analisa sendiri lah. Maksudnya ini analisa saya bisa dibuat referensi, tapi teman-teman bisa menganalisa sendiri juga. Cuman kalau untuk dari candle dan lain sebagainya hari ini bagus, cuman kurang oke dengan asingnya aja karena asing net sell. Ya mungkin ini hari ini retail lokal bandar lokal pada bersatu ya. Mungkin kemarin urusan yang margin udah pada selesai, terus jadi hari ini udah bisa tidak ARB lagi. Yang pasti jangan pakai margin ya teman-teman kalau mau beli saham ya. Maksudnya pelajaran pertama itu untuk membeli saham tuh harus apa ya, money management kita dulu gitu. Sebelum kita money management saham, kita harus money management keuangan kita sendiri dulu gitu. Contohnya misalkan teman-teman gajinya 5 juta gitu ya.
Terus per bulan itu teman-teman habis 4 juta gitu loh. Tapi karena masih awal bulan, wah saya mau borong saham 4 juta nih, IHSG baru bagus nih. Artinya selama sebulan itu teman-teman tinggal pegang uang 1 juta. Ternyata di pertengahan bulan sahamnya itu nyangkut dan teman-teman 1 jutanya udah habis. Nah, mau nggak mau harus nyairin 4 jutanya itu dong. Itu jadi akhirnya teman-teman cut loss gitu. Itu yang dimaksud dengan uang panas ya, uang kepake gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman udah oke, saya gaji 5 juta, per bulan habis 4 juta, bisa nabung 1 juta, 1 juta yang dipakai untuk saham, untuk investasi, ya itu yang bagus kayak gitu. Jadi selalu gunakan money management yang bagus, porsinya, money management dalam kehidupan sehari-hari, pemasukan pengeluaran, terus juga money management dalam membeli saham juga. Jadi kayak membeli saham, kalau misalkan teman-teman suka langsung all in, ya silahkan juga. Tapi kalau mau dicicil misalkan nggak tahu turunnya sampai kapan gitu ya, cicil sekian persen kayak gitu juga boleh. Bisa disatukan dengan metode trading teman-teman. Nih, jadi ya IHSG berada di bawah resisten lagi ya setelah kemarin udah berhasil breakout. Ini yang garis hijau ini. Mungkin kurang presisi angkanya yang saya tarik ini. Tapi ya kira-kira di area sini lah. Tuh. Yang pasti dia udah tembus 6.000, jadi 6.000 jadi supportnya lagi. Dan kalau dilihat dari moving average, dia udah di atas EMA 50, 5991 ya. Tuh, jadi supportnya IHSG juga sekarang. Dan belum kembali ke EMA 20. Masih di bawah EMA 5 juga. Oh, udah di atas EMA 5 ya, sorry. Udah di atas EMA 5, tapi masih belum golden cross, artinya EMA 5 masih di bawah. Belum indikasi uptrend lah. Terus ya mungkin di sini bisa dilihat juga IHSG bisa membentuk pattern ya. Descending triangle gitu. Ini penurunan, tapi artinya kalau descending triangle dia udah breakout. Ini kan garisnya ya bawah, terus ini penurunan. Nah, ini artinya dia udah nge-breakout dari descending triangle-nya. Terus ya artinya kalau teman-teman agresif, entry di sini memang sudah tidak masalah ya. Tapi kalau teman-teman mau aman, nah nunggu entry-nya di sini ya. Pasti udah ketinggalan barang-barang murah juga dong gitu. Tapi ya itu untuk masuk lebih amannya, karena selama dia belum nge-break ini 6.000 ini tertinggi di sini ya. High-nya 6.500. Selama belum nge-break 6.500, ya itu masih downtrend dalam jangka pendek gitu loh. Habis aja dia membentuk higher low gitu. Jadi kesini nanti turun lagi, sini turun lagi, membentuk tren ke bawah malahan gitu bisa juga. Tuh. Jadi untuk sementara ini IHSG belum uptrend mungkin ya. Tuh, nanti uptrend lagi kalau udah dia nge-break higher ini dan membentuk higher high. Misalkan nanti dia nge-break ke sini, terus nanti bikin support lagi di sini karena udah ke-break ya. Resisten udah ke-break jadi support. Terus nanti balik lagi ke sini lagi bikin higher high, itu kan namanya uptrend. Tapi kalau kayak gini masih masalah konsolidasi gitu. Mungkin bisa juga kalau IHSG sideways ya. Ini naik sampai 6.500, terus nanti turun lagi sampai sini lagi supportnya, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi gitu. Tergantung nanti polanya apa. Cuman kalau misalkan sekarang sih yang kelihatan ya ini ya descending triangle. Mungkin nanti bisa juga membentuk pola flag. Ini atasnya, terus ini bawahnya. Nah, nanti kalau udah breakout atasnya ini baru lanjut naik lah gitu. Cuman kalau dilihat dari yang ini udah aman ya, stokastiknya udah golden cross. Cuman lebih aman kalau dia udah nge-break 50. Untuk sekarang masih di area oversold-nya, karena bisa aja udah golden cross tapi turun lagi gitu. Misalkan contoh kayak mana ya. Nah, inilah. Nih. Ini saya bukan menakut-nakuti, cuman mencari studi kasus ya. Ini waktu Februari dia walaupun udah di area oversold, terus dia golden cross di bawah, akhirnya naik, tapi karena belum di 50 terus turun lagi. Terus naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, dan akhirnya malah ambrol ya sampai ke sini. Tuh. Itu cuman apa ya, kayak harus punya plan amannya lah. Jangan plan bagus doang gitu. Nanti kalau misalkan terjadi hal yang buruk dan kita tidak punya plannya, itu yang bahaya. Cuman ya bisa masuk dengan uang yang pasti lah apa ya, karena udah ada pantulan. Kalau misalkan teman-teman mau entry silakan, cuman jangan lupakan stop loss sama trailing stop, karena banyak ya pertanyaan ke saya itu pada
Mas ini saham saya nyangkut di sekian, gimana ya enaknya ya gitu. Maksudnya teman-teman tuh kalau misalkan entry itu harus udah punya trading plan gitu, dari entry sampai exit yang untung sama exit yang rugi gitu. Jadi ketika terjadi plan yang manapun teman-teman nggak bingung gitu, tinggal lakukan aja plannya. Oke, saya entry di angka sekian sesuai trading plan saya, terus naik. Oke, saya taking profit gitu, udah cukup profit saya di sini. Tapi kalau misalkan turun, ya udah ini stop loss saya di sini, artinya plan saya kenanya di stop loss, jadi rugi. Ya tidak masalah, yang penting punya plan itu bakalan lebih enak gitu. Jadi selalu siapkan trading plan yang bagus buat teman-teman yang mau trading gitu. Nih. Ini ya, foreignnya asingnya masih keluar. Tapi ya masih aman lah. Mungkin gejolak-gejolak lokal ini udah mulai aman ya. Jadi hari ini bisa ngesrong juga. Naiknya gila-gilaan. Banyak juga saham yang diakumulasi. Itu untuk IHSG. Jadi untuk supportnya dia ada di 6.000. Support terdekatnya 6.000. Support selanjutnya 5.800. Kalau 6.000, kalau besok masih belum bisa di atas 6.000, ya itu yang kurang aman sih. Tapi kalau besok closingnya masih udah 6.000, ya itu udah bagus lah buat IHSG. Untuk resisten terdekat 6.200 ada di sini. Nah itu kalau yang orang-orang bilang ya dia bakal membentuk inverted head and shoulder di 6.200. Jadi dia ke 6.200 terus akhirnya ke sini jadi head and shoulder, terus balik arah dulu, nutup gap-gap yang terlewati kemarin dan akhirnya naik lagi. Karena ya trennya IHSG ini gap selalu tertutup ya. Tapi ya gak ada yang tahu juga seperti itu. Tuh untuk IHSG-nya selalu teman-teman siapkan trading plan yang bagus. Selalu saya pesani trading plan untuk entry, trading plan untuk exit yang untung, taking profit, atau exit yang rugi, stop loss untuk menjaga modal teman-teman. Selanjutnya kita akan menganalisa beberapa saham yang baru rame aja, yang kemarin juga banyak yang nyangkut. Saya akan menganalisa Antam dulu. Nah, ini ya. Ini dia pas berhenti setelah kemarin jadi support. Ini saya hapus dulu. Ini kan kemarin saya melihatnya bisa jadi ya. Nah, ini kan bisa teman-teman lihat pola double top, walaupun kecil ya, tapi tetap double top. Dan dia neckline-nya di sini terus jebol. Neckline-nya di sini ya, ini yang dia jebol. Sempat ingin kembali ke neckline tapi ternyata jebol sampai hari ini. Tuh, untuk tren RSI-nya juga udah jebol, belum kembali ke trennya ya, ke uptrendnya. Jadi mungkin bisa direvisi ke sini, berarti kalau misalkan besok melanjutkan kenaikan ya RSI-nya, mungkin nanti teman-teman bisa entry kalau misalkan ya mungkin sinilah ya, dari dia mulai nge-uptrend sekitar sini. Nah ini juga bisa dilihat kalau ada divergent ya, ini regular divergent juga, artinya bagus momentum untuk Antam ini. Nih, bisa dilihat kalau di sini slope-nya menurun ya. Slope-nya ini ke arah bawah, tapi di sininya dia naik. Nah, ini kan namanya divergent. Momentum untuk entry lah. Ini di stokastiknya juga sama. Dia turun, tapi ininya naik. Artinya itu udah ada momentum untuk pembalikan arah. Seperti itu. Kalau divergennya di atas juga sama aja ya, pembalikan arah tapi ke bawah. Kayak misalkan contohnya yang ini mungkin ya, ini belum sih. Tuh, artinya udah ada momentum untuk entry untuk Antam. Tapi ingat selalu trading plan masing-masing ya. Takutnya teman-teman setelah mendengar analisa saya ini langsung over PD, hajar kanan, padahal hari ini udah ketinggalan 17% kan. Lumayan tadi yang bisa dapat di bawah itu ya. Tapi yang belum rezekinya, tidak apa-apa, masih ada hari esok. Jangan pernah takut ketinggalan karena selalu ada saham yang bisa dibeli. Jadi tidak masalah. Nah, ini karena Antam sudah kembali, ini dia closing di 2600 ya. Supportnya jadi 2500.
Ya sekitar 2500 ini supportnya dia. Selama dia, kalau misalkan dia besok closing dia di atas 2500 artinya masih bagus. Kalau teman-teman mau entry, mungkin bisa entry di area 2500, terus kasih stop loss 2% lah di bawah 2500. Jadi misalkan gini ya, ini 2500, misalkan bisa teman-teman dapat barang di 2500 ya. Ini kebanyakan sih. Tunggu, sorry, saya pakai yang ini aja. Ini misalkan teman-teman besok dapat barang di sini lah 2500 tepas ya, misalkan ya, kasih aja stop loss di 3% misalkan. Karena 2500 itu kan support kuatnya dia ya. Supportnya dia ini 3,20 lah. Targetnya ke sini. Ya, masih worth it lah ya Antam ini. Target risk rewardnya 11,75. Tapi ingat, jangan memakan mentah-mentah analisa saya juga ya, karena tidak ada yang tahu gimana pasar. Bisa aja besok di ini kayak gini, bisa juga ya turun, naik, terus turun lebih dalam lagi, nggak ada yang bisa tahu. Itu seperti itu. Cuman kalau misalkan teman-teman punya trading plan yang kayak gini, contoh ini kan enak, besok tinggal entry di sekitar 2500, kasih stop loss 3-5%, sama ya udah, sementara stop loss dulu, nanti lihat dia naik atau turun. Kalau misalkan dia turun ya udah nggak usah diurusin, tapi kalau misalkan dia naik bisa mulai pasang target. Mungkin target pertama ada di sini, nah sekitar sini dulu 2900. Nanti kalau misalkan ini tidak ada pembalikan arah, trailing stopnya tidak kena, bisa dilanjutin ke sini higher tertingginya kemarin ya. Tuh, nanti kalau misalkan ini breakout, nah ya udah, supportnya ini stop lossnya naikin ke sini. Stop lossnya ini saya buat baru aja, misalkan kayak gini ya. Nah stop lossnya di sini, terus saya targetnya nggak usah pakai target gitu, tinggal ngikutin EMA 5 lagi. Nanti kasih stop loss di EMA 5 atau EMA 10. Nanti kalau misalkan jebol, taking profit kayak gitu, main nge-swing. Tuh, itu untuk Antam ya, dia udah kembali ke resistennya, area support. Kemarin support, tapi sekarang udah jadi resisten dan udah breakout, walaupun belum confirmation ya, karena bodinya masih menyentuh. Confirmationnya besok. Kalau misalkan besok naik terus turun, yang penting closing di atas 2500, itu artinya lebih bagus, udah confirmation breakout. Tapi kalau misalkan besok nyungsep lagi, ya itu berarti belum confirmation. Karena contoh ya kayak ini kemarin ya, udah naik tinggi terus turun lagi. Tapi kalau misalkan dia bisa bertahan di atas 2500, masih oke sih Antam ini ya secara teknikal dan prospeknya juga. Kita lihat di Stockbit-nya Antam. Hari ini ada volume yang sangat besar nih ya, volume breakout. Artinya kenaikan ini disertai dengan volume ini bagus ya, tidak ada masalah. Kayak kemarin itu naiknya dengan volume, bukan naik atau turun yang tipis-tipis gitu ya. Tuh, tapi tidak ada akumulasi dan broker tertingginya PD, ya mungkin if you know what I mean. Tuh. Bandarnya masih Gari bandar movementnya masih turun. Belum ada akumulasi lagi memang. Terus asingnya masih naik. Jadi asing ikut-ikutan dalam pengambilan Antam tuh ya. Tuh kalau untuk Antam, mungkin kalau teman-teman mau entry bisa di 2500, stop loss kasih 3% atau di EMA-nya belum masih susah sih itu ya. Stop loss kasih aja 3%, nanti untuk targetnya ada di sekitar 3400 gitu. Target ya mungkin ini bisa target 1 bulan lah, tapi ya nggak tahu juga ya, karena candlenya Antam ini gede-gede ya, bisa aja berapa minggu udah ketangkep. Tapi mungkin bisa naikin targetnya pelan-pelan. Tuh, stokastik juga udah golden cross walaupun kecil. Terus nah ini RSI-nya dia udah di atas 50 ya. Artinya bagus. Udah siap uptrend lagi, siap naik lagi. Cuman selalu ingat apa yang saya analisa di sini, saya lihat dari data yang ada ya. Untuk besok apa yang terjadi pada saat real tuh harus punya plan atau strategi yang kuat gitu. Jadi jangan hanya ini kan tadi kan saya lebih ke plan baiknya lah, outlook bagusnya. Tapi kalau plan buruknya harus disiapkan juga. Ya mungkin stop loss 3% sampai 5% udah aman lah, tinggal disesuaikan dengan toleransi teman-teman. Selanjutnya kita ke temennya Tins ya.
Ini juga menarik dan lebih volatile. Hari ini naiknya lebih tinggi. Maaf ya agak lemot ini habis hujan nih. Kita lihat, aduh. Aduh, mohon maaf teman-teman. Nah, ini udah ya, udah masuk Tins. Dia juga udah masuk ke udah menembus resisten juga hari ini. Ini area supportnya dia ya, sekitar sinilah. Saya gunakan area karena memang tidak bisa precise ya. Tuh. Ya, kira-kira kayak gini lah. Dia udah berhasil breakout. Dan ini lebih bagus ya sebenarnya setupnya Tins tuh. Karena misalkan teman-teman lihat, aduh internet saya baru agak nge-lag nih. Mohon dimaklumi ya IndiHome. Internetnya TLKM. Ini kan dia kan habis breakout resisten kuat ya, resisten panjang lah inilah. Ini udah habis ke breakout kemarin. Dan tadi dikasih retest sampai di sini, bahkan naik 21%. Ini hari ini gila banget ini. Nah, ini sehari bisa dapat 30%, bagus banget ini. Ini ya, dia udah nge-retest, artinya resisten kemarin udah jadi support. Dan bisa dilihat kalau support kuatnya itu ada di sini ya, 1500 sampai 1600 ini support kuatnya Tins. Terus selanjutnya area support lagi ada di sini sekitar 1900 lah. Tuh. Terus juga karena udah di atas 2000, ya mungkin ada support psikologis juga di angka 2000. Tuh bisa dijadikan support juga di sini. Ya, seperti ini. Terus kalau sama, ini mungkin juga bisa. Nah, ini Tins ini bisa aja membentuk descending triangle ya, penurunan terus di sini kayak gini. Mungkin nanti dia bakalan lebih lanjut uptrend kalau udah nge-breakout ini. Mungkin untuk sementara targetnya bisa ke ini dulu, garis yang saya ganti warna dah. Warna hijau nih ya, penurunannya dia kemarin. Tuh, misalkan besok teman-teman dapat entry dikasih retrace ya, kasih diskon turun ke 1900 gitu. Nah, targetnya ada di sekitar 2300 sementara. Cuman kalau misalkan ini ke breakout, ya berarti targetnya ke sini, di high-nya dia. Jadi bisa teman-teman bisa garis-garis juga, kira-kira garis hijau ini ada di mana gitu. Sambung-sambungin aja ini wick tingginya ini. Itu targetnya. Untuk supportnya ada di sekitar, pertama ada 2000, terus ada di 1900 supportnya Tins. Terus kalau misalkan dilihat, ini RSI-nya juga kembali ke 50, udah menembus RSI 50 ya. Ada momentum juga, ini turun tapi ini naik, bagus. Terus dari stokastiknya udah mau golden cross juga, hampir. Bagus ya. Nah, ini yang lebih bagus dari Antam. Dan sini hari ini ada akumulasi yang sangat besar. Tuh dilihat, bandarnya ngambil barang banyak ya. Si YU ini sangat signifikan perbandingannya. Yang lain rata-rata 17 miliar. Ini sekitar segitu, belas-belasan miliar, tapi dia 67 miliar sendiri. Average-nya dia 1900. Ya pasti gini lah analoginya ya. Siapapun nggak ada yang mau rugi di saham gitu, bahkan Bandar sekalipun gitu. Jadi misalkan teman-teman udah lihat average-nya Bandar ini sekitar 1900, ya kalau bisa cari yang average-nya deket-deket dia gitu, karena kalau misalkan dia nyangkut pasti bakal dibalikin lagi, kecuali si Bandar ini exit, dia ada di kanan. Nah, itu udah distribusi ya, teman-teman harus hati-hati. Tuh. Nih menurut saya lebih bagus ya. Secara target juga, dan di sini lebih jauh mungkin. Dia pas berhenti di tadi di MA50, masih tertahan MA50, belum jebol ya MA50-nya, masih strong uptrend.
Tuh. Terus juga selalu siapkan trading plan yang bagus. Misalkan teman-teman mau entry di mana, kalau misalkan besok lanjut hijau, ya teman-teman boleh, kalau mau hajar kanan ya silahkan, resiko kembali sendiri ya. Cuman selalu siapkan stop loss, karena itu adalah asuransinya seorang trader lah. Jadi kalau teman-teman nggak punya stop loss, bisa aja rugi sampai 20%, 25% kayak kemarin lah, sampai banyak yang bingung kan. Tapi kalau teman-teman stop lossnya di 3 atau 5%, ya udah, ketika udah di situ ya teman-teman exit gitu loh. Dan kalau bisa stop loss jangan manual gitu, pakai aplikasinya, karena kadang kalau manual tuh perasaan tuh bermain gitu loh. Aduh, rugi 5% nih, lihat merahnya tuh kayak aduh sayang banget gitu. Terus nggak usah cut loss lah, siapa tahu naik, akhirnya mah tambah nyungsep gitu. Itu kan yang bikin tidak disiplin. Jadi lebih baik pakai aplikasinya. Itu untuk teens, support di 2000, terus di sekitar 1900 support keduanya, terus targetnya bisa ke ya mungkin sekitar 2300 dulu ini ya, sama garis descending triangle-nya tuh. Dia malah udah tembus semua ya, udah di atas EMA 20, EMA 10, EMA 5. Lebih keren teens emang ya. Tuh, selanjutnya kita akan menganalisa saham BRIS yang hari ini sudah diresmikan Pak Jokowi. Jadi sudah dimergerkan hari ini. Jadi ini 2 November tuh November lagi. 1 Februari ini udah diresmikan Bank ini mergernya ya. Yang kemarin BRI Syariah, harusnya mungkin sebentar lagi dah jadi ganti nama, udah Bank Syariah Indonesia. Hari ini udah dimergerkan. Mungkin nanti juga segera valuasinya di RTI juga berubah. Yang sekarang PBV-nya berapa nanti bisa berkurang karena asetnya bertambah gitu ya. Nah ini untuk BRIS masih ada big distribution dari YP. Tuh, tidak ada akumulasi tapi ada volume besar. Terus dia juga ditahan EMA 50-nya. Artinya masih bagus, EMA 50-nya jadi support. Terus secara teknikal dia juga di ya ini di trennya juga ya. Yang kemarin dia breakout. Ini kan uptrend channel bagian atasnya, terus breakout, retest, naik kenceng, terus sekarang dia retest lagi gitu. Nih, sekitar sinilah. Tapi kayaknya lebih precise pakai EMA 50 ya. Dia opennya pasti EMA 50. Terus setelah turun naik lumayan tinggi juga. Tidak disertai akumulasi tapi ya malah distribusi. Terus histogramnya udah mulai naik tapi masih belum golden cross ya EMA CD-nya. Lalu RSI-nya masih di bawah 50 sepertinya. Ya masih ada di bawah 50. Mungkin lebih amannya kalau udah naik 50, karena biasanya kalau udah nembus 50 itu juga nanti retest dulu RSI. Dan harganya juga mengikuti ya. Jadi tembus 50 nanti retest duluan. Mungkin lebih bagus masuknya kalau udah retest itu gitu. Ini juga stokastiknya mulai golden cross. Tapi dia belum menembus double topnya ya. Di sini juga mungkin bisa disebut double top. Supportnya ada di sini. Tuh, tadi udah menyentuh tapi tidak kuat. Akhirnya balik lagi. Mungkin ini bisa di patternnya ascending triangle. Ini naik segitiganya, nanti dia bakalan di sini dulu. Tapi kalau indah breakout, ya ini bakalan jadi support ya. Angka ya mungkin sekitar 3000 lah. Area 3000 itu sekarang jadi resisten. Tapi kalau udah breakout bakalan jadi support. Untuk target ya sementara ke sini dulu. 3800, atau teman-teman mau nge-swing bisa pakai moving average. Nah ini kalau teman-teman time frame-nya agak lama ya, bisa pakai EMA 50 aja, karena terbukti EMA 50 ini menjaga Bank BRI Syariah. Tuh, Bank BRIS yang hari ini juga naik tinggi. Selalu kalau misalkan besok teman-teman udah mau entry, selalu siapkan money management, terus juga trading plan yang bagus biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan kayak kemarin nyangkut berhari-hari ya. Pasti bingung tuh yang pada pakai utangan lah, pakai apalah. Sekarang udah pada nyangkut, misalkan kayak INAF, KF tuh kan udah pada nyangkut 50% ya. Tuh. Pokoknya selalu ingat metode analisa teman-teman masing-masing, terus habis itu money management sama trading plan yang bagus. Oke, itu aja untuk konten hari ini, video hari ini, analisa hari ini. Semoga bermanfaat
Dan ya semoga IHSG kembali uptrend lagi, karena saya juga tidak suka merah-merah ya. Tuh, dari saya kalau misalkan ada kurang yang teman-teman dari analisa saya mohon maaf. Kalau misalkan teman-teman mau request sahamnya untuk dianalisa, bisa komen atau komen di YouTube di bawah atau di Instagram kami Cuan-Cuan Saham. Terus jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan juga bisa lebih banyak dimanfaatkan orang lain. Oke, dari saya itu aja. Salam cuan.